Apakah TRE ada efek samping? Apakah orang sehat perlu belajar TRE? Pas checking bareng, saya bisa checking. Di rumah saya enggak. Kenapa? Ada yang bertanya, apakah TRE ada efek samping? Jawaban yang sangat simpel adalah tidak sama sekali. Namun begini, segala sesuatu yang berlebihan tentu tidak bagus. Saya lebih suka menggambarkan dalam bentuk analogi, TRE itu seperti juga membersihkan kudis. Jadi kalau kita mau sembuhkan kudis, kalau misalnya kudis dalam kondisi di Hansaplast, ya tidak terlihat sakit, tidak terlihat jelek, tetapi dia masih ada penyakitnya di sana. Untuk menyembuhkan, kita mau tidak mau membuka itu, kemudian mulai membersihkan. Nah, proses membersihkannya itu akan menimbulkan rasa perihnya kudis. Tetapi karena kita yang melakukannya, tentu saja kalau perih, kita stop, tiup-tiup dulu, baru kita mulai bersihkan. Nah, TRE tidak mungkin menimbulkan rasa sakit baru atau efek samping. Tetapi TRE bisa menimbulkan rasa sakit lama dalam rangka disembuhkan. Jadi tidak ada efek samping dalam arti mengakibatkan penyakit yang lain. Tetapi kalau penyakit lama sedang diberesin, mungkin kita akan mengalami gejala-gejala seperti itu. Tapi sekali lagi, very safe because kita lakuin sendiri. Ada pertanyaan yang masuk, apakah orang sehat perlu belajar TRE? Nah, saya mau menggambarkan dulu situasi yang terjadi di Indonesia. Orang belajar TRE melalui pintu psikosomatis. Artinya dia punya keluhan asam lambung, GERD, migrain, vertigo, kelingan, susah tidur, kemudian cemas berlebihan gitu ya. Dompet kosong nggak masuk loh ya. Nah, orang-orang yang ngalamin ini biasanya belajar TRE. Dan setelah sembuh, artinya semua keluhan psikosomatis sudah tidak ada. Biasanya orang berhenti di situ. Ini sungguh sangat disayangkan. Karena apa? TRE itu layaknya mandi. Kalau hidup itu pasti ada stresnya. Pasti ada hal-hal yang membuat kita tertekan. Dan kenapa kalau kita lihat kenapa orang perlu mandi? Karena satu, ada debu fisik, ada keringat fisik. Ada debu dan ada keringat. Debu ya kotoran dari luar, keringat itu kotoran dari dalam. Dan secara mental, kita juga ada debu mental dan ada keringat mental. Debu mental itu adalah kayak kita ketemu dengan orang-orang yang kita tidak suka, atasan, kolega atau siapapun. Itu adalah debu-debu mental yang berpotensi membuat kita stres dan tertekan. Kemudian keringat mental adalah luka batin masa lalu. Jadi reaksi kita, pandangan kita terhadap kejadian yang sesuai dengan luka batin kita itu menjadi berbeda. Buat tiap orang berbeda, buat kita berbeda. Dan itu yang kita bilang keringat mental. So secara fisik ada debu dan ada keringat. So kita perlu mandi. Secara mental kita juga akan ketemu dengan debu mental dan ada keringat mental. Maka kita perlu mandi mental. Nah, mandi mental yang paling saya rekomendasikan adalah TRE. So 5 menit, 10 menit sebelum Anda tidur, Anda bergetar TRE, Anda lakukan TRE. Maka debu-debu mental itu akan dibersihkan dan hidup kita akan menjadi lebih baik. So, Bapak Ibu, teman-teman, kalau orang belajar TRE dalam kondisi baik-baik saja, apakah boleh? Jawabnya lebih dari boleh. Justru lebih bagus. Why? Karena kita akan menjadi orang yang lebih peka, orang yang lebih dalam, orang yang lebih mengerti, orang yang lebih kreatif. Itu sesuatu yang sangat dalam tentang seorang manusia. So, Bapak Ibu, highly recommend. Ada pertanyaan yang masuk di depan Pak Hindra atau pas checking bareng, saya bisa checking. Di rumah saya enggak. Kenapa? Ada beberapa orang yang bertanya seperti ini. Nah, mari kita ke hal yang paling mendasar. Orang hanya bisa bergetar kalau dia merasa aman dan nyaman. Dua ini. So, ketika orang datang workshop atau mau gathering, itu betul-betul datang dengan niat betul-betul mau checking. Nah, ketika kita lakukan di rumah, apakah kita buru-buru lakukannya? Jadi lagi nonton nih,
iklan sebentar. Saya lakukan checking. Artinya kita buru-buru. Kita tidak siapkan seluruh hati dan tubuh kita untuk bergetar. Apakah lingkungan di keluarga itu cukup membuat dia merasa aman dan nyaman? Apakah pada checking takut dilihat oleh pasangan, takut dilihat oleh anak-anak, atau takut dilihat oleh siapapun? Apakah dalam ruangan itu ketika dia mau checking itu banyak orang lalu lalang dan dia merasa tidak nyaman? Nah, hal seperti ini perlu dilihat. Karena sekali lagi kembali ke dasar, orang hanya bisa bergetar kalau dia merasa aman dan nyaman. Hal kedua adalah ada kemungkinan dia memiliki trauma yang cukup besar sehingga dia tidak merasa aman untuk melakukannya. Jadi sekali lagi, kalau kita mau bandingkan dua hal ini, ya, satu checking sendiri di rumah, kedua checking di saat workshop atau gathering, tentu lebih banyak di sini yang bersama-sama. Yang sendiri situasi di rumah, kesiapan diri, kesiapan fisik, kesiapan mental, kesiapan pikiran gitu, itu harus betul disiapkan. Kalau di sini sudah pasti. Kenapa? Satu, kita harus datang jauh-jauh. Kita udah bawa yoga mat, udah siap untuk bergetar. Sampai di tempat kita dengarkan arahan dulu, ya kan? Baru kita lakukan TRE. Tentu artinya tubuh kita, mental kita, pikiran kita benar-benar siap. Kedua, ketika kita shaking bareng akan terjadi resonansi limbik. Nah, teman-teman, resonansi limbik itu kira-kira begini. Kalau Anda nonton film Korea, filmnya lagi sedih, lalu Anda pasti ikut nangis kan? Nah, buat orang yang baru pulang ke rumah lihat orang ini nonton kotak, lihat kotak di depannya tapi nangis, kan aneh karena dia tidak tahu. Nah, apa yang terjadi sama orang yang lagi nonton film Korea lalu dia nangis? Terjadi resonansi limbik. Nah, teman-teman, ketika kita shaking bareng itu kan terjadi resonansi limbik. Apabila seseorang punya masalah kesedihan lalu dia nangis, dia akan men-trigger teman-teman kita yang lain juga ikut melepas dengan lebih cepat dan lebih mudah. Ibarat garpu tala, kalau 342 Hz di sini garpu talanya 350 Hz digetarkan, walaupun didekatkan dia tidak akan bergetar. Tetapi kalau sini 342 Hz, di sini juga 342, 340, walaupun agak jauh, begitu digetarkan, dia akan ikut menggetarkan frekuensi 342 Hz itu. So, teman-teman, ketika kita shaking bareng, akan terjadi resonansi. Akan membantu kita lepas jauh lebih cepat. Di dalam Islam, orang bilang sholat sendiri dan sholat berjamaah. Tentu lebih bagus sholat berjamaah. Di sini kita bilang shaking berjamaah jauh lebih kuat pengaruhnya daripada shaking sendirian. Yang ketiga adalah ketika ada trainernya, ketika ada providernya, mungkin dia merasa jauh lebih aman. In certain point, kita nggak tahu, tiap orang berbeda-beda ya. Dia merasa lebih aman, kalau ada apa-apa, ada yang menghandle. Itu rasa aman itu mungkin dia tidak terlalu dapatkan kalau dia shaking sendirian. Maka rasa tidak aman, tubuh kita akan nge-freeze, tubuh kita akan menahan untuk bergetar. Jadi beberapa hal itu mungkin yang akan menjadi penyebabnya. Kita cek mana yang menjadi penyebabnya. Untuk itu saya Hindra Gunawan, founder TRE Indonesia, dan seluruh global certified TRE provider yang ada di dalam TRE Indonesia berkomitmen tidak akan meninggalkan peserta alumni TRE Indonesia begitu selesai mempelajari TRE. Kami akan terus mendampingi alumni TRE Indonesia. Komitmen kami sebagai sahabat dari healing Anda adalah dengan memberikan akses seumur hidup untuk terus shaking bersama yang kami sebut dengan gathering rutin TRE Indonesia yang secara rutin kami adakan 2-3 kali sebulan dan lifetime konsultasi baik di dalam grup WA maupun secara pribadi atau japri kepada kami. Bebas bulani, jadi boleh coba di atas kasur, kalau rasanya enak lanjutkan, kalau tidak kembali ke lantai. Karena mimpi kami di TRE Indonesia adalah agar seluruh masyarakat Indonesia memperoleh dampak positif dari teknik luar biasa yaitu TRE. Karena itu sekali lagi kami tidak akan pernah meninggalkan sahabat TRE Indonesia. So teman-teman,
Jangan ragu untuk belajar TRE, melakukan TRE, dan stay on TRE bersama kami TRE Indonesia. Salam Getar Bahagia. Terima kasih.